Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut bahas pembahasan diskusi 4 ya. Nah, untuk diskusi 4 ini, kita diminta untuk membuktikan dengan metode proof by falsification. Kalimatnya adalah hmm, E, if, P, then Q, if and only if not P or Q. Nah, di sini kita untuk membuktikan dengan PBF bahwa kalimatnya adalah kalimat yang valid, maka yang pertama asumsikan bahwa E itu tidak valid. Karena dia tidak valid, artinya ada interpretasi yang menyebabkan nilainya false. Nah, karena dia ada interpretasi yang menyebabkan nilainya false, maka kita lihat di sini adalah aturan terluarnya adalah aturan terluarnya itu adalah if and only if. Maka ini yang akan bernilai false. Nah, if and only if bernilai false itu kalau apa? Kondisinya ada dua. Yang pertama, sisi kirinya bernilai true atau sisi kanannya dan sisi kanannya bernilai false atau sisi kirinya false dan sisi kanannya true. Intinya, if and only if ini akan bernilai false kalau sisi kiri dan sisi kanannya berbeda nilai. Jadi ada dua kemungkinan. Nah, kita uraikan per kasus ya. Ini di kasus 1. Kasus 1 ini adalah sisi kirinya true dan sisi kanannya false. Kiri true, kanan false. Tadi kalimatnya if P dan Q kurung if and only if not P or Q. Nah, di sini sisi kirinya adalah bernilai true. Sebentar. Biar lebih mudah, saya kasih warna ini. Sisi kirinya bernilai true dan sisi kanannya, ini aturannya OR ya, bernilai false. Nah, kita turunkan terhadap kalimat-kalimatnya. Kalau ini false berarti yang sebelah sini maaf. Berarti not-nya akan bernilai false dan Q-nya juga bernilai false. Kalau not-nya bernilai false, maka di sini nilainya true. Begitu ya. Nah, kalau misalnya P-nya true, kita perhatikan P-nya true berdasarkan ini, Q-nya false berdasarkan ini. Kita tarik ke sini ya. Maka harusnya hasilnya if true false, maka hasilnya adalah false. Nah, ini ada kontradiksi di sini ya. Hmm,
Nah, karena di sini ada kontradiksi, maka haruslah yang ini tadinya false ya. Kontradiksi. Sehingga asumsi kalimat bernilai false harus diingkar. Nah, karena itu haruslah E-nya bernilai true. Nah, tapi kita harus periksa juga kasus keduanya. Sini kasus 2, kasus 2-nya kirinya itu tadi kirinya false, kanannya true. Kanannya true. Nah, di sini kita tuliskan lagi if maaf P dan Q if and only if P or Q. Begini ya. Nah, setelah itu sisi kirinya kan ini. Saya ganti warna dulu. Ini kan tadinya false, sisi kirinya bernilai false, lalu sisi kanannya yang or. Mas, maaf, ini ada note-nya. Saya ketinggalan. Hmm. Ini bernilai true. Kalau ini false, maka dari sini bisa diturunkan ini true, ini false. Nah, lalu kita masukkan ke sini. Kalau P-nya itu true, maka not-nya akan bernilai false. Q-nya akan bernilai false dari sini ya. Nah, ini kalau disatukan hasilnya adalah false. Ya. Dan ini ada kontradiksi nilai OR. Nah, karena ada kontradiksi, maka kalimat bernilai false harus diingkar. Artinya kalimatnya harus bernilai true. Nah, berdasar kasus 1 dan 2, maka kalimatnya bernilai true. Artinya terbukti kalimatnya valid. Nah, begitu ya. Jadi intinya kita harus cari kontradiksinya di sebelah mana kalau ingin membuktikan kalimatnya kalimat valid. Tapi kalau tidak menemukan kontradiksi, berarti kalimatnya bukan kalimat yang valid. Intinya begitu ya. Jika ada kalimat itu harus dilihat dulu aturan terluarnya apa. Semoga bisa dipahami pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.